Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Hirunsa. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk latihan-latihan pada bab 7 tentang pointer dan string lanjut pada pemrograman C++. Oke, untuk soal pertama, di sini ada sebuah codingan dimana kita tinggal mencobanya lalu menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika karakter konstan diakses menggunakan SPTR. Nah, kita tinggal mengcopy paste-nya saja sebenarnya ini, lalu kita jalankan pada Visual Studio. Nah, seperti ini. Nah, ini jika kita jalankan F5. Nah, the string is print character of a string. Seperti itu, ini adalah outputnya. Pertanyaannya tadi adalah kalau misalnya karakter konstannya diakses menggunakan SPTR, tentu saja akan error karena SPTR ini hanya akan read only, sehingga kita harus menggunakan pointer penunjuk seperti ini, pointer untuk bisa menjalankannya seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 1 yang B, di sini ada program juga. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi jika pointer konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan? Ini tinggal kita copy paste dulu sebelum kita menjawabnya agar kita tahu apa yang dihasilkan oleh program tersebut. Jika kita jalankan F5, yes, dia akan mengeluarkan angka 100. Nah, 100-nya itu, mohon maaf, ternyata program ini telah saya ubah dulu. Jadi integer dia sama dengan 100 ini saya yang buat sebenarnya, karena sebelumnya itu adalah seperti ini, menggunakan XPTR 100. Nah, ini tuh tidak bisa kita mengubahnya karena dia adalah pointer yang memiliki nilai tetap yang ditunjuk. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini pendeklarasiannya, ketika kita ingin memasukkan sebuah nilai, maka kita harus menggunakan F dan Y seperti ini. Nah, kalau kita menuliskannya dengan pointer XPTR sama dengan 100, nah ini tidak bisa karena penilai yang ditunjukkan pointer P adalah bersifat tetap seperti itu. Jadi patokannya itu adalah deklarasi di sini. Selanjutnya kalau berikutnya yaitu 1 yang C. Di sini juga ada codingan dimana kita harus menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Ini jika kita jalankan sebelumnya seperti ini, kita jalankan, maka dia akan mengalami keeroran. Nah, program ini error disebabkan karena integer bintang konstan PTR sama dengan dan X adalah berbeda dengan sebelumnya. Di sini pointer bersifat tetap sehingga alamatnya tidak bisa dirubah, namun nilai dari variabel yang ditunjuk dapat dirubah. Tapi cara menulis variabel yang benar itu adalah yang bagian ini saja. Nah, yang ini adalah salah karena ini berpengaruh pada program sebelumnya. Nah, jadi ini jika kita matikan terus kita jalankan, nah, maka dia akan mengeluarkan output 7 seperti itu. Soal selanjutnya yaitu masih 1 yang D. Ini ada codingan dan pertanyaan adalah jelaskan juga apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang juga konstan. Ini jika kita coba pada program seperti ini, F5, yes. Nah, dia akan mengalami suatu error karena kan kita mendeklarasikan pointer konstan yang menunjuk ke suatu nilai yang konstan pula. Dengan kata lain, pointer ini menunjukkan alamat yang tetap, di mana alamat tersebut berisi nilai yang tetap. Jadi di sini kesalahannya itu adalah di bagian sini dan juga ini. Nah, ini jika kita matikan lalu kita jalankan, nah dia akan melakukan angka 5 seperti itu.
Selanjutnya nomor 2, di sini juga sama seperti sebelumnya, ada codingan, lalu kita disuruh informasi apa yang diberikan oleh perintah size of, seperti itu. Nah, ini jadi kita copy paste lalu kita jalankan pada Visual Studio seperti ini. Nah, dia akan memberikan informasi yaitu the number of bytes in the array is 80 and the number of bytes returned by get size is 4. Jadi size of itu merupakan perintah C++ menghasilkan jumlah pada memori untuk menyimpan array. Sementara size of dalam kurung in atau tipe data menghasilkan jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyimpan satu nilai integer. Nah, satu nilai integer itu adalah 4 bit. Sehingga jika variabel array ada 20 data, maka jumlah memorinya adalah 80, yaitu 20 dikali 4. Ini kan jumlah data arraynya ada 20, seperti itu. Selanjutnya ini ada sebuah codingan, kemudian pertanyaannya adalah catatlah hasil keluaran program di atas. Lalu untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data? Ini tinggal kita copy paste saja lalu kita jalankan, ya seperti ini. Copy paste lalu kita jalankan. F5 yes. Nah, ini adalah keluarannya, dimana fungsi kita mengetahui ukuran tipe data itu adalah digunakan untuk portabilitas dari suatu mesin komputer ke mesin komputer lainnya. Ukuran memori dari operannya dalam setiap komputer yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda tergantung jenis mesin komputer yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, di sini ada sebuah codingan di mana pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan offset dan jelaskan juga penggunaan offset dalam program di atas ini. Nah, jika kita copy paste lalu kita jalankan nih F5. Nah, ya ini adalah hasil programnya seperti itu. Offset itu adalah alamat awal absolut atau dasar yang biasanya menggunakan bit yang lebih sedikit daripada alamat lengkap, tetapi biasanya juga akan membutuhkan satu tambahan operasi aritmatika untuk menyelesaikannya. Nah, pada program berguna untuk menunjukkan nama dari array, seperti itu. Offset. Soal selanjutnya yaitu berikut ini ada sebuah program. Memang ini terlihat sangat panjang, namun soalnya adalah jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan program di atas dan fungsi read itu apa. Jadi sebenarnya ini tinggal kita copy paste saja lalu kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini yang saya blok adalah soal yang tadi. Jadi kita menjalankannya lalu kita F5. Nah, ini adalah hasil keluarannya. Yang pertama adalah 10 of hearts king of diamonds. Namun jika ini kita keluarkan dan kita jalankan lagi, apakah yang pertama akan sama? Ternyata yang pertama adalah jack of spades, three of clubs. Nah, jadi program ini itu adalah program yang mengeluarkan output untuk merandom data. Data yang tampil akan dirandom, tapi tidak sesuai urutannya pada codingan. Maksudnya seperti ini. Ini kan kita tahu yang pertama adalah hearts, diamond, clubs, baru spades, lalu ace, deuce, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Namun yang tampil pun tidak berurutan, harus terlebih dahulu atau diamonds terlebih dahulu. Nah, ini dia itu menggunakan fungsi rand. Nih, rand seperti ini. Jadi fungsi rand itu adalah fungsi yang bisa digunakan untuk mengacak suatu data, seperti itu. Selanjutnya soal terakhir yaitu nomor 4. Di sini juga ada codingan. Ya, ini memang terlihat panjang codingannya, namun pertanyaannya adalah jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program dan fungsi swipe menggunakan call by value atau call by reference. Nah, ini tinggal kita mainkan saja. Ini karena soal terakhir, jadi copy paste. Maaf. Nah, ini adalah copy paste nya.
Jadi kita jalankan F5. Nah, ini kita disuruh memasukkan angka 1 atau 2. Kalau 1 itu berguna untuk mengascending, kalau 2 descending. Nah, saya mau 2. Nah, dia adalah data originalnya ini. Lalu karena kita memilih descending, maka dia mengurutkan dari yang besar ke kecil seperti itu. Jadi program ini itu adalah program untuk mengurutkan secara ascending ataupun descending sebuah bilangan, dimana menentukan ascending dan descendingnya itu sesuai inputan oleh user. Jika 1 malah dia akan ascending, jika 2 maka dia akan descending. Nah, menurut saya program ini itu menggunakan swap call by reference karena dapat merubah data aktualnya seperti itu. Baiklah, sekian tutorial dari saya untuk bab 7 C++ ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Herunisa. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk bab 8, yaitu kelas dan data abstraksi pemrograman C++. Oke, untuk soal pertama yaitu ada sebuah program. Nah, dimana sini pertanyaannya adalah kelas car pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function, sebutkan. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Nah, sebelumnya sebenarnya untuk menjawab soal-soal tersebut kita tidak perlu mencoba codingan ini, namun jika memang kita ingin tahu apa hasilnya ya tinggal di copy paste saja. Lalu kita coba di sini F5, yes. Nah, jadi program itu hanya seperti ini, memasukkan data lalu display. Nah, pertanyaannya tadi adalah kelas car pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function, sebutkan. Variabelnya itu adalah yaitu model yang bertipe char, price bertipe float, dan juga mileage yang bertipe integer. Sedangkan yang 2 member fungsinya itu adalah void accept dan void display. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public. Public itu adalah anggota pribadi dari kelas dasar hanya dapat diakses oleh anggota kelas yang kelas dasar. Jadi kalau dilihat dari program, ya ini 3 ini adalah variabel, sedangkan yang void accept dan void display itu adalah termasuk fungsi, seperti itu. Selanjutnya masih nomor 1 bagian B. Di sini juga ada sebuah codingan. Nah, pertanyaannya jelaskan keyword private, dan jika member variables pada program di atas tidak memiliki akses specifier seperti public, private, protected, maka akses specifier apa yang akan berlaku pada member variable tersebut. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui apa outputnya, tinggal kita copy paste lalu kita jalankan ya seperti ini. Jika kita jalankan, isi ngasal. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya memasukkan data lalu ditampilkan kembali. Oke, pertanyaannya tadi adalah jelaskan keyword private pada program di atas. Private itu adalah semua anggota kelas dapat diakses dari anggota lainnya pada kelas yang sama atau dari kelas friend. Nah, jika member variables ini, maka apa yang berlaku? Yang berlaku adalah private, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2 ya sama seperti ini, ada sebuah codingan. Lalu pertanyaannya ada 2. Nah, untuk kita mengetahui hasilnya atau outputnya bisa kita jalankan dahulu ya seperti ini.
Nah, namun ini adalah codingan yang sudah saya perbaiki, karena sebelumnya jika kita hanya copy paste dia akan error itu karena ini di sini. Nah, akan error. Jadi program sebelumnya itu akan error, namun jika tidak error itu agar tidak error, nah di sini harus kita komen. Pertanyaannya itu, jalankan programnya lalu catat apa yang terjadi beserta apa kesalahannya. Nah, sebenarnya kan error. Jadi programnya itu error, pesan errornya adalah, nah kita bisa lihatlah di sini ya. Kita uncomment, terus kita jalankan. Ini kan akan error. Jika ingin melihat pesan errornya yaitu, nah ini adalah pesan errornya nih. Cannot access private member declare in class car, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika baris 31 dan 32 dihilangkan, lalu catatlah keluaran programnya dan jelaskan mengapa demikian. Nah, itu adalah ketika kita memberikan komen pada baris 31 dan baris 32 itu, kalau dilihat dari sini itu adalah pas bagian Ford.hung nya. Yang ini yang tadi kita komen. Nah, ini kan jika dijalankan akan berhasil kan, dimana dia akan meminta kita memasukkan model. Misalkan saya masukkan A, maka keluarannya adalah ya the model is AA ya, ini seperti itu. Program akan berjalan itu karena yang diakses adalah fungsi yang bersifat private, makanya dia bisa diakses. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini memahami variabel statik dan fungsi statik. Ini ada sebuah program codingan. Nah, sini kita harus jalankan lalu catat hasilnya. Ini tinggal kita copy paste saja seperti ini. Jika kita jalankan F5, nah maka dia akan mengeluarkan output yaitu before increment 0, after the first increment 1, after the second increment 2. Ini adalah hasil dari programnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang tidak berubah nilai akhirnya bila suatu proses telah keluar dari suatu fungsi yang mendeklarasikannya dan kemudian masuk kembali ke fungsi tersebut. Kemudian jelaskan apa yang terjadi jika program di atas tidak menggunakan variabel statik seperti apa hasil programnya. Outputnya tidak, jadi yang akan terjadi adalah outputnya tidak akan bertambah angkanya, akan tetap menampilkan angka awal yaitu 0. Nah, ini outputnya itu bisa kita lihat di sini. Nah, jika variabel ini kita hapuskan tadi tidak menggunakan variabel statik ya, jika kita jalankan tidak error, tapi outputnya adalah 0 0 0 0 seperti itu. Ya, ini adalah soal berikutnya, itu 3B. Ada sebuah program codingan ya, sama pertanyaannya. Jalankan program lalu catat hasilnya. Menjalankan program, otomatis kita harus mengcopy paste program ini seperti ini. Jika kita jalankan, nah ini adalah hasilnya, yaitu dimana static var-nya ada 9 dan yang datanya adalah 12 seperti itu. Kalau apa yang dimaksud dengan fungsi statik? Fungsi statik yaitu keyword statiknya diperlukan karena metode tersebut berada di main class yang juga bersifat statik, sehingga metode-metode menyertainya juga harus bersifat statik. Kesimpulannya, program tersebut menggunakan fungsi statik dan variabel statik. Outputnya adalah data yang sudah statik, yaitu yang sudah ditentukan di sini, yaitu 12 dan juga 9 seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4 ya, di sini ada sebuah program
dimana kita harus menjalankannya karena program di atas meminta kita untuk soalnya untuk catat hasilnya. Tinggal copy paste saja. Nah, ini yang saya blok programnya. Jika dijalankan F5, yes. 5 press any key to continue. Jadi ini sudah saya benerin codingannya. Sebenarnya dia error karena seharusnya ini seperti ini. Nah, ini jika kita jalankan akan error seperti itu. Mari kita lihat errornya apa. Itu adalah errornya. Di sini pertanyaannya hasilnya seharusnya adalah error kan, karena programnya error. Nah, di pertanyaan keduanya, apakah terjadi kesalahan? Jika ya, catatlah kesalahannya. Ya, terjadi sebuah kesalahan, yaitu kesalahannya adalah cannot access private member declared in class A. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi jika baris 22 dan 23 dihilangkan? Baris 22 dan 23 ada ini obj.a dan code pada void F2. Nah, ini jika ini kita matikan, kita jalankan kembali. Nah, dia mengeluarkan angka 5. Nah, lalu kesimpulan apa yang bisa diambil dari program di atas mengenai keyword friend? Keyword friend itu dipakai pada void F1 yang telah mewakili untuk void F2, jadi tidak perlu lagi untuk dituliskan kembali pada void F2. Sedangkan keyword friend itu sendiri adalah sebuah fungsi atau kelas yang diizinkan mengakses atribut maupun metode satu atau lebih kelas lainnya yang menjadi temannya, walaupun atribut dan metode yang diakses memiliki izin akses private atau protected. Seperti itu. Selanjutnya 4B, ini adalah soal program terakhir. Ini ada sebuah program, lalu kita di sini menggunakan class friend, jalankan dan catatlah hasilnya. Nah, ini jika kita jalankan, nah hasilnya adalah runtime check failure ini, tapi jika kita continue dia akan mengeluarkan hasilnya, yaitu hasilnya jelas seperti ini. Dia pertanyaan pertama sudah. Nah, mengapa kelas B bisa mengakses variabel yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan. Karena menggunakan keyword friend. Kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil? Program di atas menggunakan keyword friend dalam mengakses member yang bersifat private agar bisa digunakan. Seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya untuk bab 8. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan karena masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.